Umat Tuhan yang terkasih, ada informasi yang perlu mendapatkan perhatian kita pada hari ini. Disampaikan kepada kita semua bahwa link ibadah minggu online yang diselenggarakan oleh YKB GKI TV hanya bisa diakses pada 3 jam kebaktian, yaitu pada pukul 9, pukul 11, dan pukul 17. Dengan demikian, meskipun masih secara virtual, kita tetap dapat mewujudkan aspek persekutuan dengan sesama umat selama ibadah berlangsung. Demikian warta pada hari ini. Mari kita persiapkan diri kita untuk memulai ibadah kita dengan bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Oma Opa, Ibu Bapak, teman-teman remaja pemuda dan adik-adik sekalian. Kita beribadah pada hari ini dan saya tidak sendiri menjadi liturgos. Saya ditemani oleh Susan. Kita panggil yuk, Susan. Gak muncul, kayaknya adik-adik perlu panggil deh. Yuk kita panggil sama-sama, Susan. Sekali lagi yuk. Susan, wah banyak orang. Susan jadi malu. Iya, kan hari ini adalah ibadah intergenerasi. Intergenerasi, betul. Kita ibadah bersama-sama semuanya. Oh, yang sama keluarga ya? Iya betul, karena hari ini penutupan bulan keluarga di bulan Oktober. Susan, ya, kamu siap untuk ibadah? Siap. Yuk kalau gitu kita nyanyikan lagu kita, nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kui. Kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, 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 Tuhan beserta saudara-saudari. Dan beserta saudara juga. Wah, kita mulai. Ayo cepat. Saya kita mulai kebaktian. Tuh anak-anak pada mana? Iya nih, mana ya? Cik, Dek, ayo ah. Iya. Udah siap belum? Udah. Siap di mana? Nah, pakai pakaian rapi sih. Alkitab mana? Itu sih. Oh, beda. Kebaktian harus bawa Alkitab dong, biar bisa baca Alkitab. Ayo ambil. Alkitabnya mana? Ambil dia cepetan. Pak, Mas, kan zaman sekarang itu kan udah zaman now ya, pakai HP kan bisa. Iya. Udah, nanti kalau pakai HP dan baca Alkitabnya susah. Ambil Alkitab. Ambil Alkitabnya. Iya.
Kenapa sih anak-anak pada susah deh? Tahu kalau pada Main kalau aja kita cepet. main, Giliran sama orang kita. kita. Ayo, nah, Ayo cepetan. ayo Ini kita kenapa udah sih? mulai. Masa telat di rumah bahkan Kenapa sih? Mama coba tanya. Kenapa susah suruh Alkitab? Mah, tahun ini tuh kan udah Z generation, jadi kan bisa pakai HP. Ya, kan tapi kita udah punya Alkitab ini. Lagian ya, Cici, Dedek, Mama kasih tahu. Di Alkitab ini, kita tuh bisa menemukan keindahan dari firman Tuhan. Mah, indah dari mananya? Bahasanya aja susah. Jadul. kok jadul? Dimengerti. Kalau nanti Om Hendra ngomong apa, dipahami. Kalau nggak ngerti, nanti Papa jelasin, ya. Iya, jadi kalau nanti Cece sama Dede nggak ngerti nih, nanti Mama sama Papa bantu deh. Mau nggak mau nih ya, kita orang Kristen harus rajin membaca Alkitab, perhatikan pas kebaktian itu. Ayo udah kita. Ya udah, yuk kita ikut ibadah yuk. Ya. Kak Novita, ya, aku juga suka kayak gitu. Baca Alkitab, gak ngerti. Oh, lalu apa yang kamu lakukan? Iya, tutup Alkitab. Udah gak usah baca, males. Susan, tahukah kamu bahwa firman Tuhan itu pedoman dan pegangan buat hidup kita. Jadi kita perlu mempelajarinya. Oh, jadi Susan salah ya? Iya. Kalau gitu Susan mau berdoa minta ampun sama Tuhan. Iya, yuk kita berdoa menaikkan pengakuan dosa kita. Ya Tuhan kami yang penuh kasih, saat ini kami datang kepadamu, memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Kadang kami malas untuk membaca firman-Mu, hanya karena kami sulit untuk mengerti. Kadang sikap hidup kami bahkan tidak sesuai dengan firman-Mu. Oleh itu, kami merasa sedih dan kecewa. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kiranya kasih sayang-Mu saja yang membasuh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Dalam usapan kasih setia Tuhan, mari kita menyambut berita pengampunan dari Tuhan dari Ibrani 9 ayat 13 sampai 14 yang berkata, "Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus, yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Maka berbahagialah setiap kita yang telah diampuni dan menerima anugerahnya melalui firman Tuhan.
Susan mau kan mendengar dan melakukan firman Tuhan? Mau, siap. Kalau begitu, sekarang kita minta ya Pendeta Hendra mau berdoa dan baca Alkitab serta berkhotbah buat kita semua. Sudah siap? Siap. Yuk. Mari saudara kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk kami bersama-sama dengan seluruh keluarga beribadah, dan saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Kristus, dalam pimpinan Roh Kudus kuasailah setiap kami, lebih lagi, sehingga firman Tuhan kami boleh pahami dan kami boleh melakukannya. Kami siap, dalam Kristus kami memohon. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Markus, pasalnya yang ke-12. Ayat yang ke-28 sampai dengan 34. Mari, Bapak Oma, Bapak Mama, dan juga adik-adik, para remaja, kita buka Alkitab kita, dan saya akan membacakan buat kita semua. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus 12 ayat 28 sampai dengan 34. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali Guru, benar katamu itu, bahwa Dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu dan ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Mengawali perenungan firman hari ini, saya mau ngajak seluruh keluarga, juga Susan dan Pendeta Novita, kita semua untuk ikut dalam kuis Alkitab. Saya akan mengajukan 5 pertanyaan, jadi yang di rumah boleh cepat-cepatan dengan papa mama, atau bapak dan ibu cepat-cepatan dengan anak-anak, opa oma juga boleh ikut, juga Susan cepat-cepatan dengan Pendeta Novita ya. Siap. Oke, pertanyaan pertama ya. Ini seputar Alkitab kok, semuanya pasti harusnya tahu ya. Yang pertama, siapa nama mertua dari Musa? Wah, Susan tahu. Oke, sudah ya. Pertanyaan kedua, siapa nama kedua menantu dari Naomi? Wah, siapa ya itu ya?
Oke, mungkin sudah ada yang bisa jawab ya. Yang pertama itu adalah namanya Yitro ya. Yang kedua namanya siapa yo? Pak Pendeta. Namanya Ruth dan Orpa. Oh iya betul, Pak Pendeta hebat. Oke, masih ada 3 pertanyaan lagi nih. Cepet-cepetan ya, Opa dan Oma, Bapak dan Ibu, adik-adik juga boleh cepet-cepetan ya. Yang ketiga nih, mungkin 2 pertanyaan ini adik-adik masih kalah dengan Papa Mama, it's okay, masih ada 3 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang berikutnya. Ruth dan Boas ketemu, lalu mereka menikah. Nama anak mereka siapa coba? Ayo San, tahu nggak? Namanya adalah Obed. Yang cepat jawab tentunya yang menang. Oke, lanjut lagi ya, masih ada 2 lagi pertanyaan. Yang berikutnya, siapa nama pembuat tenda yang bersama-sama dengan Rasul Paulus di Korintus? Ada 2 orang nih, suami istri. Siapa yo? Siapa ya? Aduh, Susan males baca Alkitab. Jadi nggak tahu jawabnya Susan. Pak Pendeta. Pak Pendeta Susan males, jadi nggak tahu jawabnya. Makanya kamu nggak tahu jawabannya. Jawabannya adalah Aquila dan Priscilla. Oh iya. Nih yang terakhir nih, mungkin ada yang berimbang dengan papa mamanya, dengan anak-anak di rumah. Yang terakhir ya, yang terakhir siapa nama dari ayahnya Yusuf? Ayo, siapa nama pemimpin besar yang akhirnya diberikan kesempatan oleh Firaun? Nama ayahnya siapa tuh? Waduh, kelamaan kamu. Oh, kelamaan San. Ya, nggak mau. Namanya adalah Yakub ya, Yakub. Oke. Mungkin udah ada yang menang nih ya di rumah, papa mama mungkin menang atau bahkan anak-anak ya. Waduh, kayaknya pemenang-pemenang ini mungkin adalah orang-orang yang biasa membaca firman dan tahu informasi-informasi dalam firman Tuhan. Gitu Susan ya. Oh iya Pak Pendeta. Nah, pertanyaannya begini, kalau kita udah tahu semua bacaan firman Tuhan, mungkin sudah dari Kejadian sampai Wahyu kita baca, lalu juga informasi-informasi di dalamnya kita tahu, apakah kata Tuhan Yesus kepada orang-orang yang begitu tahu banget dengan firman Tuhan? Kita mau belajar nih firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-12 yang kita baca tadi. Yuk, kita langsung ya. Kita lihat Alkitabnya satu persatu ayat, kita mau coba apa ya pesan firman Tuhan di dalamnya. Boleh ya Papa Mama, adik-adik, Om dan Tante, Opa dan Oma, juga kaum muda, kita simak bersama. Kita lihat yang pertama adalah dari ayat yang ke-28. Di ayat yang ke-28 disebutkan di sana ada seorang ahli Taurat yang mendengar bahwa Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan Yesus memberikan jawaban-jawaban yang tepat. Jadi orang ini ahli Taurat. Jadi kalau kita mendengar ahli Taurat pasti ya mungkin dalam benak kita ada banyak sekali pertentangan ahli Taurat dengan para orang-orang yang seringkali mengkritik mereka. Salah satunya adalah Tuhan Yesus. Nah kalau kita melihat dari perikop-perikop sebelumnya di seluruh pasal 12 itu ada dialog antara Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat, para pemuka-pemuka yang lain, bukan hanya oleh ahli Taurat, tapi juga ada orang-orang Saduki yang bersoal jawab untuk mencobai Tuhan Yesus. Nah, dalam semua apa-apa yang diberikan itu ternyata Tuhan Yesus memberi jawabnya. Jadi semuanya mencobai Tuhan Yesus, para pemuka agama ini. Nah, pertanyaannya apakah sang ahli Taurat yang dimaksudkan di ayat 28 ini seperti mereka? Nah, kalau kita membandingkan dengan ayat-ayat paralel yang lain, ayat paralel itu kalau di Alkitab cetak ada di bawah judulnya, di beberapa kitab yang lainnya diceritakan hal yang serupa. Di ayat-ayat paralel yang mengisahkan hal serupa tentang kisah hukum yang terutama ini disebutkan bahwa orang ini juga mencobai Tuhan Yesus. Jadi sama nih motifnya. Tapi kata-kata di ayat 28 disebutkan bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu. Itulah yang membuat si ahli Taurat yang satu ini rindu untuk bertanya kepada Tuhan Yesus untuk memperdalam. Mungkin pemahamannya dia, apa-apa yang menggelisahkan dalam pemahamannya sehingga dia bertanya kepada Tuhan Yesus. Dan ternyata jawaban dari Tuhan Yesus dibenarkan oleh
ahli Taurat ini sehingga Tuhan Yesus memberikan satu jawaban yang menggambarkan si ahli Taurat yang satu ini. Di ayat 34 disebutkan begini kata Tuhan Yesus. Bijaksananya jawab orang itu. Jadi ini ahli Taurat ini dia punya kerinduan untuk memperdalam firman. Apapun motifnya, mungkin motifnya mencobai. Tapi ketika Tuhan Yesus memberikan jawab, lalu dia terbuka untuk menerima. Menerima apa yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus sebagai kebenaran. Maka Tuhan Yesus mengatakan bijaksananya orang ini. Tergambar sekali bahwa sang ahli Taurat ini ternyata punya kerinduan besar dan dia terbuka atas apa yang menjadi kebenaran. Coba seberapa banyak dari kita yang begitu rindu untuk memperdalam firman Tuhan. Banyak loh sarana yang saat ini terbuka untuk membawa seluruh anggota keluarga, papa mama, adik-adik, kakak-kakak, opa dan oma, untuk bersama-sama memperdalam firman Tuhan. YKB misalnya menyediakan begitu banyak renungan firman Tuhan, baik untuk dewasa, untuk kaum muda, untuk anak-anak, secara cuma-cuma. Di Bina Warga juga begitu. Di kanal YouTube masing-masing dari YKB Bina Warga juga menyediakannya. Belum lagi pada begitu banyak teman-teman yang juga membuat perenungan-perenungan yang bisa kita akses. Teman-teman misalnya Kak Purnawan punya footprint yang bisa membawa kita untuk membaca seluruh firman Tuhan. Dari awal sampai dengan akhir renungan itu memudahkan adik-adik untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Menggalinya lebih dalam. Jadi gak ada alasan lagi ya, aduh susah nih. Tadi kita mendengarkan ya ada Ale dan Aro yang merasa bahwa firman Tuhan tuh kayaknya udah kuno banget, kata-katanya susah dimengerti. Susan juga begitu tuh tadi ya. Kita bisa ditolong oleh banyak sarana pada saat ini. Yang terutama adalah bagaimana kita punya kerinduan. Ahli Taurat ini menunjukkan kerinduan. Dan ketika benar-benar ada kebenaran di sana, dia mau buka diri dan terima. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan bijaksana. Kalau hari ini kita merenungkan firman Tuhan dalam tema My Bible, My Treasure. Satu hal yang utama adalah rindukah kita dengan firman Tuhan? Dan maukah kita menerima kebenarannya? Yang kedua, apa ya kira-kira jawaban dari Tuhan Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat tadi? Yuk kita lihat ayat yang berikutnya ya. Pada ayatnya yang berikut, pada ayatnya yang ke-29, Tuhan Yesus menjawab apa yang ditanyakan oleh ahli Taurat itu. Yuk kita lihat ayatnya ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Wow, ini adalah pengakuannya tuh orang-orang Israel yang kembali Tuhan Yesus tegaskan. Di Ulangan 6 ayat 4 disebutkan ada hal yang serupa. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Dikala ada banyak orang-orang di sekeliling Israel, bangsa-bangsa lain yang punya Allah-Allah yang banyak, jadi dewa-dewanya banyak. Israel punya satu pengakuan bahwa Tuhan itu Esa. Maka pengakuan itu penting untuk didengar. Bukan hanya didengar, tapi juga dituruti, diimani, diteguhkan. Kita harus punya sebuah identitas ketika kita mencintai firman. Lalu dari firman itu ada kebenaran, maka itu menjadi sebuah pengakuan. Kita mengakui kebenaran itu dengan menghidupinya. Nah, apa yang wujud dari penghidupan itu? Ya, di ayatnya yang berikutnya, firman Tuhan mengatakan begini pada ayat yang ke-30 ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Juga terusannya, ayat yang ke-31. Firman Tuhan mengatakan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi wujud mengakui bahwa Tuhan itu Esa, bahwa Tuhan itu adalah Allah, kita harus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Disebutkan di ayat 30 bahwa seluruh keberadaan kita dengan hatimu. Dalam firman Tuhan disebutkan dengan jiwamu, dengan akal budimu, dengan kekuatanmu. Ada satu
tokoh mengatakan bahwa dari firman ini dia coba teliti, dia coba gali, dia coba tafsirkan. Namanya Gary Thomas menyebutkan ada 9 tipe spiritual. Ada juga ahli-ahli yang lain mempunyai begitu banyak pendapat soal bagaimana kita, orang-orang pribadi, punya cara yang unik untuk mengalami Tuhan. Nah di ayat 30 ini langsung saja kita bisa melihat ya. Ada yang menafsirkan begini, yang disebutkan sebagai hatimu itu mungkin ada orang-orang yang butuh waktu khusus, meditatif, waktu tenang untuk mengalami Tuhan dan berjumpa dengannya. Jiwamu menggambarkan ekspresi yang antusias, yang dengan musik yang riang, dengan luar biasa emosi yang kadang sampai menangis, itu jiwa. Ada yang akal budimu, yang kalau menggali firman Tuhan itu dengan detail, lalu debat-debat pemahaman iman, itu menjadikan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada yang dengan kekuatan, melakukan aksi kerja untuk Tuhan, itu mengalami perjumpaan. Dari teks ini menggambarkan bahwa ternyata kita unik semua loh, adik-adik, papa dan mama, opa dan oma, para kaum muda. Kita punya cara mengekspresikan atau mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu dengan cara yang beragam sekali. Tapi semua kita satukan dengan sebuah kerinduan untuk mengasihi Tuhan. Dan jangan lupa, mengasihi sesama. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, adik-adik, opa dan oma, kita semua harusnya punya kekuatan, kemampuan, kalau kita merasa bahwa firman Tuhan ini adalah kebenaran, juga mencintai orang lain. Mungkin ada orang lain yang punya pola atau tipe mengalami Tuhan yang berbeda dengan kita. Papa mamanya mungkin pengen yang hening ya, tapi kakak pengen sesuatu yang lebih ekspresif. Atau si adik pengen untuk menyatakan kasihnya kepada sesama dengan menolong. Semua adalah cara uniknya anggota keluarga kita. Yang terpenting adalah kita punya sebuah kesatuan ibadah bersama karena kita saling menghargai. Tapi kita juga memenuhi apa yang dirindukan oleh anggota keluarga. Jadi kita bisa saling menerima satu dengan yang lain sama seperti kita mau mengasihi diri kita. Seperti kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu untuk mengasihinya. Jadi hal yang kedua, kalau kita mengatakan my Bible, my treasure adalah bagaimana kita bukan hanya membaca dan menerima firman Tuhan itu, tapi mengikrarkannya menjadi pengakuan. Seperti orang Israel dikatakan dalam jawaban Tuhan Yesus, dengarlah Israel, Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Lalu kita juga mau mencintai Tuhan dengan seluruh keberadaan kita, dengan keunikan-keunikan cara kita, tetapi juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang terakhir nih, dalam ayatnya yang penutup dikisahkan bagaimana kekaguman Tuhan Yesus pada ahli Taurat ini. Bijaksana sekali jawab ahli Taurat ini. Lalu Tuhan Yesus mengatakan begini pada ayatnya yang ke-34. Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dia sudah tahu apa yang menjadi pesan firman Tuhan. Dia paham banget. Dia membuka diri menerima kebenaran yang Tuhan Yesus nyatakan. Tinggal dia mau terima Tuhan atau tidak. Mau hidup di dalam Kristus atau tidak. Kita mungkin hidup dalam begitu banyak hal pemahaman-pemahaman. Kita hafal tentang informasi yang ada di Alkitab, tokoh-tokoh, peristiwa-peristiwa. Mungkin kalau ada Bible quiz lalu kita selalu juara. Tapi seberapa banyak dari kita menerima itu dan menyatakan Yesus adalah juru selamatku. Wujudnya adalah kita bisa menunjukkan identitas kita sebagai orang-orang Kristen yang mengasihi Tuhan sesama seperti kita mengasihi diri kita. Kak Hendra senang sekali lihat review-review game ya. Entah itu yang dilakukan oleh Obit, entah yang dilakukan oleh Miao atau Just No Limit ya. Senang terutama untuk mereka yang kalau lagi main game itu ya, kan waduh, ketika main game kan emosi sekali ya, itu terbawa gitu dengan situasinya gitu. Tapi bisa menjaga ucapan mulutnya, ucapan perkataannya itu dengan baik. Karena ada banyak loh reviewer gamer-gamer tuh yang waduh kata-katanya kotor ya.
Oh, adik-adik juga nih, para kaum muda ya, yang suka main game. Tanpa sadar ketika kita main game, waduh ngomongnya itu macem-macem nih ya. Yang gak tepat, gak baik, gak pantas. Ketika kita benar-benar mengakui Yesus dan mengakui kebenaran firman itu, harusnya identitas kita terus nampak. Sebagai orang yang mengatakan, my Bible is my treasure. Kita mau menunjukkan kualitas itu. Mulai sekarang, kalau adik-adik, papa mama mungkin main game juga, tunjukkanlah kualitas itu dengan baik. Dan semua identitas itu bisa dibangun kalau keluarga mau menghidupi kerinduan untuk menggali firman. Maka mari adik-adik, kakak-kakak, juga opa dan oma, bapak dan ibu, hidupilah kecintaan keluarga akan firman Tuhan. Dan darinya nanti akan muncul identitas yang kuat. Dan kita mau menerima Kristus dan mewujud dalam cinta kita pada Tuhan sesama seperti kita mengasihi diri sendiri. Selamat menghidupi firman Tuhan di tengah keluarga. Dan ingatlah bahwa kitab ini adalah firman yang berharga. My Bible, my treasure. Amin. Nah, udah ngerti kan apa tadi kata Om Hendra? Iya Pak, udah dengar. Jadi apa yang Cici sama Dedek pelajari? Iya Mah, ternyata penting juga ya buat kita baca Alkitab. Iya loh. Iya, walaupun susah, tapi kalau kita rajin belajar Alkitab, kita jadi mengerti. Nah, bagus kalau Ale sama Aro sudah mengerti. Kita memang harus rajin membawa Alkitab. Dan pas ibadah juga, Alkitab tetap diperhatikan, dipahami. Kita punya waktu untuk baca Alkitab. Baca Alkitab. Jadi Dedek, gimana dok? Mau baca Alkitab kan? Iya deh, aku mau baca Alkitab setiap hari. Iya, aku juga mau kenal sama Tuhan. Nah itu baru anak mama sama papa yang sayang sama Tuhan. Membaca kitab suci tiap hari, itu Tuhan
Jemaat kami undang berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari semua kita bersatu hati, kita berdoa untuk menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami bersyukur atas waktu kami bersama dengan seluruh keluarga untuk beribadah. Kami memohon ya Roh Kudus, sertailah setiap keluarga agar berakar kuat dalam firman Tuhan dan dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap apa yang kami rindukan sebagai bagian dari keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak agar mereka semua boleh dididik dan dibesarkan sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kami berdoa untuk para orang tua agar dapat menunaikan panggilannya untuk mendidik setiap anak-anak yang Tuhan percayakan dan dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja agar dapat memperlengkapi para orang tua dengan kecakapan-kecakapan untuk mengajar dan mendidik anak-anak dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhan menolong setiap pemimpin kami, agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin bangsa ini untuk membentuk manusia Indonesia yang baik. Akhirnya kami serahkan juga untuk masa-masa pandemi ini, untuk pelayanan-pelayanan kami masing-masing di tengah keluarga, di pekerjaan, di gereja, di tempat-tempat yang Tuhan percayakan untuk kami menyatakan firman Tuhan. Kiranya kami mudah untuk melakukannya. Doa ini kami naikkan kepada Tuhan, dan kami rindu menutup bersama di dalam doa yang Tuhan ajarkan pada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama dengan keluarga, marilah kita menyatakan syukur melalui persembahan. Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 15-16 menyatakan,
Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Kita dapat mengirimkan dan mentransfer persembahan ke gereja kita masing-masing. Kau cintai aku tanpa batas, kau berkorban demi membesarkanku, kau mendidik aku dalam Tuhan, kasih-Mu mengharukanku ayah ibuku, kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesmu itu doaku, ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun, dan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kau cintai aku tanpa batas, kau berkorban demi membesarkanku, kau mendidik aku dalam Tuhan, kasih-Mu mengharukanku ayah ibuku, kau sumber sukacitaku, kekuatan kala badai menyerbu, bahagia dan suksesmu itu doaku, ku cintai sepenuhnya Engkau anakku. Terima kasih Tuhanku atas keluarga yang Kau beri. Di dalamnya aku belajar mengampuni, mengasihi dan melayani. Terima kasih Tuhanku, Kau beri keluarga yang rukun, dan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Kan ku rawat sepenuh jiwa sepanjang masa. Mari kita bersyukur di dalam doa.
Kami bersyukur ya Allah untuk berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup keluarga kami setiap hari. Saat ini kami bawa dan persembahkan kurban syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya dan memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Berikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu yang mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kak Novita. Ya, Susan. Sekarang aku mau berubah. Berubah bagaimana? Aku mau rajin baca Alkitab dan selalu rindu untuk mendalami firman Tuhan dan melakukannya. Iya, Susan. Firman Tuhan itu adalah harta kita yang berharga. Ingat kan tadi Pak Pendeta sudah jelaskan. Iya, makasih Pak Pendeta. Firman Tuhan jadi hartaku yang paling berharga, akan kujaga. Dan setiap orang yang menjadikan firman Tuhan sebagai harta juga menjadi harta kesayangan Tuhan loh. Ya, Bu Pendeta, makasih Pak Pendeta Hendra. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian kita. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayang-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.